Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kimia klinik, hari ini kita akan membahas tentang cairan amnion. Nah, cairan amnion ini biasa disebut dengan cairan ketuban, di mana cairan ini berfungsi untuk mengidentifikasi apakah janin di dalam kandungan itu berkembang secara normal ataupun tidak normal. Nah, hal itu dapat kita identifikasi dengan menguji cairan amnionnya. Baik, sebelum kita bahas apa aja uji yang dapat digunakan buat identifikasi maturitas janin, yaitu perkembangan janin dalam kandungan, kita identifikasi dulu bagaimana fungsi dari cairan amnion tersebut. Nah, berdasarkan gambar yang ada di layar, cairan amnion itu berada dalam kantong amnion di mana fungsi utamanya yaitu sebagai pelindung janin. Nah, cairan ini itu diliputi oleh selaput janin di mana berat jenisnya sekitar 1080. Tapi berat jenis ini pada akhir kehamilan itu makin lama makin menurun hingga 1025 sampai 1010. Nah, selain fungsi utamanya sebagai pelindung janin, cairan amnion ini juga berfungsi pada pertukaran air dan bahan kimia antara janin dan ibu. Nah, selain itu juga digunakan untuk identifikasi maturitas janin atau faktor pertumbuhan janin. Nah, yang tadi sebelumnya juga sudah disebutkan sebagai pelindung janin. Nah, selain itu, cairan amnion juga berfungsi untuk menstabilkan suhu janin. Nah, bagaimana fisiologi cairan amnion? Volume dari cairan amnion ini itu berasal dari keseimbangan produksi urin janin, cairan paru, absorpsi cairan yang ditelan janin, dan aliran intramembran. Nah, aliran intramembran ini maksudnya adalah penyerapan cairan ke pembuluh darah janin, di mana volume cairan amnion ini akan makin banyak seiring dengan bertambahnya waktu kehamilan. Jadi dibandingkan trimester kedua itu cairan amnion itu lebih banyak dibandingkan trimester pertama. Nah, volume cairan amnion itu bisa mencapai 1,2 liter atau 800 sampai 1.200 ml pada trimester ketiga. Nah, tapi secara bertahap mendekati HPL atau hari perkiraan lahir itu volume cairan amnion akan makin berkurang. Produksi atau sumber utama cairan amnion ini itu berasal dari ibu, jadi metabolisme ibu, tapi selanjutnya itu berasal dari metabolisme janin. Nah, seperti yang disebutkan tadi, volume cairan amnion itu bisa lebih dari 1,2 liter atau 1.200 ml. Nah, jika kondisi ini banyak, itu disebut dengan polyhydramnion, di mana kenapa sih terjadi kasus polyhydramnion? Itu karena janin tidak mampu untuk menelan cairan amnion. Nah, kondisi ini akan menyebabkan kelainan tabung saraf, aritmia jantung, infeksi kongenital, atau abnormal kromosom. Nah, tapi ada juga kasus di mana janin terlalu banyak menelan cairan amnion sehingga menyebabkan volume cairan amnion itu kurang dari 800 ml, yaitu kondisi ini disebut oligohydramnion. Nah, kondisi ini juga sama seperti polyhydramnion akan menyebabkan kebocoran membran, ketuban pecah dini, dan kompresi tali pulsas ataupun bisa deformalitas saluran kemih. Nah, jadi pada intinya kondisi polyhydramnion dan oligohydramnion itu akan membuat gawat janin atau bisa berakibat pada kematian janin. Nah, mungkin itu sering ya disebut kalau misalkan ibu hamil itu penting untuk mengkonsumsi air minum dalam jumlah yang banyak ya. Jadi selain untuk
mengurangi kondisi oligohidramnion. Jadi penting banget untuk konsumsi air minum berlebih bagi ibu hamil. Nah, sekarang masuk ke produksi cairan amnion. Cairan amnion ini untuk trimester pertama itu volumenya masih sedikit, yaitu sekitar 35 ml. Semuanya itu berasal dari metabolisme ibu atau sirkulasi ibu. Nah, tapi selanjutnya pada bulan ketiga hingga pertengahan kehamilan, janin mulai menyekresikan sejumlah cairan paru. Nah, itu fungsinya untuk pertumbuhan paru. Selain itu juga berfungsi untuk membilas isi paru seperti lecitin, sphingomyelin, dan fosfatidil pada janin. Nah, setelah trimester pertama, itu janin mulai memproduksi urin. Nah, urin ini menjadi sumber utama dalam cairan amnion. Jadi, pada saat janin mulai memproduksi urin, janin mulai menelan cairan amnion dan mengatur peningkatan cairan dari urin janin. Nah, berikut adalah uji yang digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan janin atau maturitas janin. Pertama, untuk identifikasi hemolitik bayi baru lahir ini hemolitik itu adalah pecahnya sel darah merah pada bayi baru lahir itu bisa menggunakan pemindaian bilirubin. Nah, kemudian juga identifikasi alfa fetoprotein itu untuk mengidentifikasi kelainan tabung saraf. Kemudian ada juga perbandingan antara lecitin dan sphingomyelin untuk mengidentifikasi kematangan paru janin atau perkembangan pertumbuhan paru. Nah, selain itu, untuk perkembangan paru itu juga bisa kita gunakan uji amniostat maturitas paru janin, indeks stabilitas busa, densitas optik pada panjang gelombang 650 nanometer, dan juga hitung badan lamela. Nah, ini adalah komposisi kimia dari cairan amnion. Jadi, lupasan sel janin dari kulit, saluran cerna, dan saluran kemih. Nah, selain itu juga terdiri dari bilirubin, ada lemak, enzim, elektrolit, urea, kreatinin, asam urat, protein, serta hormon. Nah, itu untuk identifikasi kesehatan dan maturitas janin. Nah, ini ya tadi untuk mengidentifikasi apakah janin mengalami cacat tabung saraf atau tidak, itu bisa kita gunakan uji alfa fetoprotein ataupun asetilkolin esterase. Nah, seperti tadi disebutkan, karena sumber utama dalam produksi cairan amnion itu adalah urin, jadi komposisi cairan amnion itu hampir sama seperti urin, yaitu ada urea, kreatinin, asam urat, dan bilirubin. Nah, tapi ada perubahan konsentrasi, jadi untuk urea, kreatinin, dan asam urat itu meningkat saat urin janin mulai diproduksi, tapi glukosa dan proteinnya itu mulai menurun. Nah, biasanya untuk mengidentifikasi bagaimana identifikasi urin ibu dan cairan amnion, itu kita lihat dari kadar kreatininnya. Jadi sebelum usia 36 minggu, biasanya kadar kreatinin dari cairan amnion ini yaitu berkisar 1,5 sampai 2 mg per desiliter. Sedangkan untuk kehamilan di atas 36 minggu itu kadar kreatininnya bisa lebih dari 2 mg per desiliter. Jadi pada saat kita melakukan uji, kalau misalkan ada suatu kasus seorang ibu hamil mengalami pecah ketuban atau apa, itu kita identifikasi dulu kadar kreatininnya dan dilihat dari usia kehamilannya. Jadi kalau misalkan usia kehamilan 34 minggu dan kadar kreatininnya yaitu 4 mg per desiliter, berarti itu bukan
merupakan cairan amnion. Berarti si ibu tidak mengalami pecah ketuban karena cairan tersebut adalah cairan urin si ibunya. Nah, ini ya tadi yang mungkin sudah dijelaskan cara perbedaan urin ibu dan cairan amnion. Nah, itu selain identifikasi kadar kreatinin, dan selain itu kita juga bisa mengidentifikasi kadar ureanya. Jadi urea dari amnion itu adalah 30 mg per desiliter, sedangkan urin itu mencapai 300 mg per desiliter. Kalau kreatinin amnion yaitu 3,5 mg per desiliter, sedangkan urin itu 10 mg per desiliter. Nah, selain itu juga menggunakan uji pakis. Uji pakis itu dengan cara kita identifikasi cairan vagina yang disebarkan pada kaca objek, kemudian diamati pada suhu ruangan apakah terbentuk kristal atau tidak. Kalau terbentuk kristal berbentuk pakis berarti itu adalah kristal protein dan NaCl yang berasal dari cairan amnion. Nah, itu bisa dilihat pada layar. Ini adalah bentuk dari kristal pakis, yaitu merupakan kristal protein dan NaCl dari cairan amnion. Nah, kemudian masuk kepada pengambilan spesimen. Nah, jadi ini dilakukan kalau misalkan ada indikasi amniosintesis. Nah, amniosintesis ini biasanya dianjurkan untuk mengidentifikasi defek tabung saraf. Nah, hal ini sebelumnya dilakukan uji alfa fetoprotein atau uji serum darah dari cairan amnion. Nah, kalau misalkan hasil uji alfa fetoprotein itu abnormal, nah kemudian bisa dilanjutkan dengan uji amniosentesis yaitu melakukan kultur sel ya, kultur sel dari sel epitel cairan amnion. Nah, jadi nanti sel epitelnya akan kita tumbuhkan dan kita identifikasi kromosomnya apakah mengalami abnormal atau tidak. Nah, jadi ya fungsi amniosintesis ini untuk mendeteksi kelainan genetik janin. Nah, identifikasinya itu dari USG dulu ya. Kita lihat perkembangan janin. Nah, biasanya lebih aman dilakukan setelah minggu ke-14. Nah, kalau untuk kehamilan 16 minggu itu fungsinya untuk uji retardasi pertumbuhan intrauteri dan pada akhir trimester ketiga itu untuk uji maturitas dan gawat janin. Nah, untuk pengambilannya yaitu prosesnya dinamakan amniosentesis yaitu mengambil cairan amnion dari rongga perut ibu dengan memasukkan jarum ke dalam perut ibu hingga uterus ibu. Nah, proses pengambilan cairan amnion ini ada dua. Pertama, amniosentesis transabdomen yaitu melalui perut ibu, kemudian amniosentesis vagina. Tapi yang melalui vagina itu lebih rentan infeksi, jadi kita lebih anjurkan untuk amniosentesis transabdomen. Nah, ini dilakukan melalui proses USG sebagai panduan dengan memasukkan jarum ke dalam perut ibu langsung ke uterus. Jadi langsung diambil cairan amnionnya. Nah, biasanya pengambilan spesimen ini itu sebanyak 30 mili dan 3 mili awal itu biasanya ada campuran darah dan cairan jaringan yang lain. Nah, biasanya cairan tersebut itu langsung dibuang. Nah, pengambilan spesimen ini itu menggunakan jarum steril dan dipindahkan langsung ke wadah yang steril. Nah, biasanya kalau misalkan cairan amnion akan dilanjutkan untuk melihat uji hemolitik pada bayi baru lahir yaitu mengidentifikasi bilirubinnya. Sampelnya itu harus terlindung dari cahaya, jadi tidak boleh terpapar langsung oleh cahaya. Nah, itu sebelumnya ya ada cara untuk mengidentifikasi amniosentesis. Kemudian kita lihat ke warna dan karakteristik dari cairan amnion. Nah, cairan yang
amnionnya normal itu tidak berwarna hingga kerus sedang. Kalau misalkan bercampur darah, itu cairan amnionnya akan berwarna merah. Nah, biasanya itu diakibatkan oleh trauma abdomen atau perdarahan intraamnion. Nah, kalau misalkan cairan amnionnya berwarna kuning, itu diakibatkan oleh bilirubin akibat dari hancurnya sel darah merah atau destruksi sel darah merah. Nah, kemudian ada cairan amnion juga yang berwarna hijau akibat mekonium yang ini untuk identifikasi pertanda gout janin. Nah, kemudian ada warna merah gelap coklat, itu berarti indikasi kematian. Nah, mungkin bisa terangkum di dalam tabel yang terlihat di layar. Normalnya itu tidak berwarna, ada bercampur darah akibat traumatic TAP, kuning akibat destruksi sel darah merah, hijau gelap itu mekonium, dan merah gelap coklat indikasi dari kematian janin. Penyakit hemolisis bayi baru lahir itu terjadi akibat perbedaan resus darah merah ibu dan janin. Jadi, misalnya pada kehamilan pertama, misalnya untuk orang Indonesia atau Asia pada umumnya, RH kita positif. Nah, tapi pada kehamilan pertama, ternyata si bayi itu resusnya negatif, berarti berbeda kan sama resus si ibu. Nah, pada saat kehamilan pertama itu mungkin pasti ada proses ya, ada proses sehingga menyebabkan ada berapa cairan darah merah si ibu dan si janin itu bertukar. Nah, akibatnya resus dari janin atau resus negatif yang berbeda dengan si ibu positif itu akan masuk ke sirkulasi darah si ibu. Nah, karena si resus negatif ini merupakan benda asing bagi si ibu, otomatis si ibu akan membentuk sistem imun atau antibodi untuk melawan benda asing tersebut. Nah, karena memang alamiahnya kalau misalkan ada benda asing, tubuh kita akan membentuk antibodi secara langsung ya, khusus gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan ada virus yang sama, tubuh kita udah siap melawan karena antibodinya sudah ada sebelumnya akibat terpapar virus yang pertama. Nah, jadi begitu juga dengan RH ini ya, perbedaan RH antara si ibu dan si janin. Nah, pada saat kehamilan kedua, jika kasusnya resus si ibu dan si janin juga berbeda, artinya si ibu yang resus positif, si janin juga resusnya negatif. Ini untuk kehamilan berikutnya ya, bukan kehamilan pertama. Nah, kalau kasus ini terjadi lagi, otomatis karena melalui seperti diketahui cairan amnion itu pertama merupakan sirkulasi dari ibu, sirkulasi cairan antara ibu dan janin, berarti ada pertukaran ya, pertukaran sel darah merah antara ibu dan janin juga, sehingga ada pertukaran resus antara ibu dan janin. Nah, pada kehamilan ini itu kemungkinan besar si bayi akan mengalami hemolitik saat lahir karena otomatis antibodi ibu itu mengenali si resus negatif itu sebagai benda asing dan harus dihancurkan. Nah, oleh sebab itu si bayi akan mengalami hemolitik pada saat lahir. Jadi sel darah merahnya itu hancur. Nah, untuk identifikasi ini biasanya identifikasi bilirubin. Nah, jadi akibat destruksi sel darah merahnya itu, bilirubin di dalam cairan amnion tidak terkonjugasi sehingga bilirubin konsentrasinya akan tinggi pada cairan amnion. Nah, untuk pengujian bilirubin ini kita melakukan uji spektrofotometri yaitu pada panjang gelombang 365 sampai 510 nanometer. Nah, jika mengalami peningkatan absorban pada panjang gelombang 450 nanometer, nah
kita lihat selisihnya, bagaimana perbandingan antara bilirubin secara teori pada panjang gelombang 450 nanometer dan juga yang tercatat pada saat bilirubinnya tinggi pada panjang gelombang 450 nanometer. Jadi kita bandingkan bilirubin secara teori dengan yang sampel kita. Nah, di sini adalah hasil perbedaan selisih antara bilirubin secara teori dengan sampel pada panjang gelombang 450 nanometer. Nah, terlihat kalau misalkan selisihnya masih berada pada zona 1 dengan usia kehamilan yang tertera pada layar, itu berarti janin tidak sakit atau bisa dibilang sakit ringan. Nah, kalau misalkan berada pada zona 2 berarti janin sakit sedang sehingga memerlukan pemantauan yang ketat. Tapi kalau misalkan sudah di zona 3 yaitu bisa sampai selisihnya 1 atau 0,4 itu berarti janin sakit berat sehingga diperlukan intervensi yang khusus. Nah, defek tabung saraf merupakan salah satu penyakit cacat lahir yang banyak terdapat di Amerika. Nah, di layar mungkin bisa terlihat ya bagaimana ini adalah beberapa contoh akibat dari defek tabung saraf. Nah, identifikasi defek tabung saraf ini dapat kita lihat dari keberadaan kadar alfa fetoprotein di dalam serum ibu ataupun cairan amnion. Nah, selain itu juga dilihat dari USG dan amniosintesis. Nah, alfa fetoprotein ini merupakan protein utama yang dihasilkan di dalam hati janin. Nah, biasanya alfa fetoprotein setelah usia kehamilan 12 minggu atau 15 minggu itu kadarnya mulai menurun karena janin sudah mulai bisa memproduksi alfa fetoprotein sendiri. Jadi pada saat awal itu memang kadar alfa fetoprotein itu agak tinggi karena itu merupakan sirkulasi dari ibu. Nah, jadi tapi setelah usia kehamilan biasanya pada 12 minggu dan 15 minggu itu janin mulai memproduksi alfa fetoprotein dan kadarnya itu mulai menurun. Tapi kalau masih tetap tinggi, nah itu bisa mengindikasikan defek tabung saraf. Nah, berikut adalah uji maturitas janin atau uji perkembangan janin. Nah, biasanya pertama adalah maturitas paru janin. Itu dilakukan karena mungkin banyak kasus janin itu terlahir dengan sindrom gawat nafas ataupun rentan umumnya pada persalinan prematur. Ya, hal ini disebabkan oleh kekurangan cairan surfaktan paru atau ketidakmatangan struktur. Nah, selain itu juga bisa dilakukan uji surfaktan paru dengan perbandingan surfaktan pada amnion. Nah, untuk uji maturitas janin kita juga bisa mengidentifikasi dengan perbandingan lecitin dan sphingomyelin yang ada pada cairan paru janin. Jadi lecitin itu merupakan komponen utama surfaktan yang terdiri dari fosfolipid, lemak netral, dan protein. Nah, sedangkan sphingomyelin sendiri itu adalah lemak sebagai dasar dari kenaikan lecitin. Nah, untuk uji kuantitatifnya kita lakukan dengan identifikasi kromatografi lapis tipis. Nah, dengan perbandingan kalau misalkan selisih antara lecitin dan sphingomyelinnya itu besar dari 2, berarti ada kemungkinan terjadi gawat nafas. Nah, di sini ada juga dilakukan uji fosfatidilgliserol, yaitu merupakan lemak pada permukaan paru. Nah, biasanya produksi dari fosfatidilgliserol sendiri itu akan sebanding dengan lecitin. Nah, tapi kalau misalkan untuk ibu yang diabetes itu produksinya akan lebih lambat.
Nah, selain itu ada juga uji indeks kestabilan busa. Jadi, caranya yaitu cairan amnion kita campur dengan 95% etanol. Kemudian diguncang selama 15 detik dan didiamkan selama 15 menit. Jika busanya terbentuk secara kontinu, berarti menunjukkan fosfolipid dalam jumlah yang cukup. Kemudian ada lagi dengan uji hitung badan lamela, yaitu merupakan granula penyimpanan berlapis untuk 90% fosfolipid dan 10%-nya protein. Nah, biasanya ini diproduksi pada minggu keempat kehamilan dan masuk ke cairan amnion itu pada usia kehamilan minggu ke-26. Nah, biasanya konsentrasinya itu meningkat dari 50.000 sampai 200.000 di trimester ketiga. Nah, hitungan dan lamela ini kita mengidentifikasi dari trombosit menggunakan kanal trombosit pada automatic hematology analyzer. Nah, ini adalah prosedur dalam penghitungan badan lamela. Nah, jadi bisa diperhatikan pada layar ya, ada 6 prosedur dalam proses identifikasi badan lamela. Nah, sekian perkuliahan kita pada hari ini, semoga bermanfaat.